Kesatuan semu ini yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan ini hanya untuk kenikmatan, hanya untuk percabulan, dan jualannya adalah hak asasi dan kebebasan. Suara-suara sound system gereja yang begitu manis, megah, lalu orgel gereja yang membuat bulu kuduk berdiri gak laku sekarang. Tuhan betul-betul mencari penyembah. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan, masih bersama saya Gilbert dan masih dalam program kita Kamu Hebat, masih dalam pembahasan kita yang menarik tentang hubungan New World Order atau One World Order dengan akhir zaman, saudara, ya kan? Hubungannya dengan teori-teori konspirasi yang beritakan banyak orang tentang COVID, lalu dengan Freemason, dengan Illuminati, lalu akhirnya mendatang ketakutan yang luar biasa. Tapi sebetulnya saya percaya itulah cara iblis di akhir zaman, mau mendatang ketakutan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita gak usah khawatir dengan apapun, karena akhir zaman adalah berita Yesus kita hebat, Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Saya mau tantang setiap saudara yang sibuk dengan ini teori konspirasi, dengan gerakan Freemason, dengan Illuminati. Saya hanya mau bilang sama setiap saudara sekalian, mana yang terjadi hari-hari ini yang belum dinubuatkan oleh Alkitab. Berarti yang harus kita pelajari bukan Freemason, yang harus kita khawatirkan bukan Illuminatinya, yang harus kita bingungkan bukan sekedar teori konspirasinya, yang harus kita pelajari adalah firman Tuhannya. Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dari awal sudah saya jelaskan. Saudara yang belum mengikuti dari pembahasan pertama, saya dorong saudara untuk mengikuti dari pembahasan pertama saya, karena saya mulai bicara tentang bangkitnya Babel. Dan kalau kita bicara tentang Babel, maka kita tahu apa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 18 ayat 1 di bawah judul perikop jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga yang mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu aja yang harus kita pelajari. Kita harus tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang memegang kekuasaan, yang punya kemuliaan, yang membawa terang. Dan anak-anak Tuhan Yesus harus hidup dengan hal itu, bukan sibuk dengan konspirasi, lalu menebarkan ketakutan, lalu menebarkan kebencian, menebarkan roh pemberontakan di mana-mana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anak Tuhan santai aja. Misalnya dalam masa-masa COVID seperti ini, kita ikuti protokol kesehatan, gak ada yang merugikan kita kok. Iya kan? Oh, nanti senyum kita nggak kelihatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, come on lah. Jangan bodoh-bodoh seperti itulah. Kita kan bukan orang norak, saudara-saudara, ya kan? Kita tetap bisa berbagi senyum. Kalau saudara mau selfie, kirim ke orang, iya kan? Gampang, saudara-saudara. Hidup kita tuh bukan ditentukan sekedar oleh energi, enggak. Hidup kita ditentukan dengan kuasa Tuhan di dalam kita. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, energi bukan hanya datang dari senyum, energi datang dari roh yang ada dalam diri kita, yang memberi kekuatan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, Yesus lagi jalan, tiba-tiba ada seorang wanita berkata, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Lalu apa yang terjadi? Yesus bilang, I feel power left. Aku merasa ada tenaga yang keluar. Pertanyaan saya, pakai senyum nggak? Pakai jabat tangan nggak? Nggak ada, saudara-saudara. Boleh nggak? Gak usah ngajarin hal-hal yang norak-norak dan kampungan-kampungan begitu, saudara-saudara. Yang betul-betul, aduh, kelihatan seperti saudara orang nggak berpendidikan gitu. Wah, kalau nggak salaman, nggak mengalir selnya, nggak mengalir energinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari hati yang baik, lahir kasih, lahir hal-hal yang dahsyat, lahir kemuliaan Tuhan. Dimanapun kemuliaan Tuhan nyata. Bahkan Alkitab bilang Paulus berjalan, Petrus berjalan, bayangan yang terkena orang sakit disembuhkan. Bukan senyumnya yang menyembuhkan, bukan sekedar ulurkan tangannya, tetapi bayangannya menyembuhkan orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Jadi mari kita back to the word of God. Jangan pakai pengajaran-pengajaran yang dari pinggir-pinggir jalan yang gak ada dasarnya, saudara-saudara. Saya hanya mau tanya, di mana dasarnya, saudara-saudara? Betul, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi bukan senyum kita yang dibutuhkan orang lain, tetapi hati yang gembira, hidup yang memberi inspirasi, kata-kata yang membangun. Karena Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Makanya lihat, fokus kita bukan pada konspirasinya, bukan pada Illuminatinya, bukan pada Freemasonnya. Saya bingung kok hari-hari ini orang fokus pada hal-hal yang
Norak kampungan seperti itu. Ayat 1 bilang dari Wahyu 18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ada 3 hal. Punya kekuasaan besar. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita menerima kuasa. Lalu Roh Tuhan dengan kuasa kemuliaan yang menyertai kita. Lalu Alkitab bilang kamu adalah terang dunia. Berarti ini yang Tuhan mau, anak-anak Tuhan. Dan ayat yang kedua dikatakan, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis. Dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah meminum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi lihat. Yang saya bilang tadi. Kesatuan semu ini. Yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan ini. Hanya untuk kenikmatan. Hanya untuk percabulan. Dan jualannya adalah hak asasi dan kebebasan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan jelas, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salib dan menyangkal diri. Bukan kenikmatan, bukan kebebasan, tetapi memikul salib, menyangkal diri. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu mencintai aku, kamu akan melakukan firmanku. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu gak turun tapi naik, gak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan memperjuangkan hak asasi, tapi hidup Kristen adalah menjadi berkat, melakukan yang benar, melakukan bertanggung jawab, dan berani berkata tidak pada dosa dan segala kenikmatan dunia. Makanya Alkitab bilang, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Kenapa? Karena kita harus berani mengatakan kebenaran di atas kebenaran. Bukan kompromi dengan dosa, saudara. Ya kan, makanya di akhir zaman akan ada banyak pengajar-pengajar yang disukai orang. Karena it's okay to sin. It's okay untuk berzina, it's okay jadi lesbian, it's okay jadi homoseks, it's okay alkohol, it's okay ngedrugs, it's okay. Wah, ini kan untuk menjangkau jiwa, ini kan supaya kita nggak kelihatan sebagai orang Kristen yang fanatik. Betul kok nggak kelihatan sebagai orang Kristen fanatik, tapi akhirnya aku jadi Kristen yang munafik, saudara. Nah, apa tanda-tanda akhir zaman, ya kan? Kita sudah lihat tadi Babel besar itu akan runtuh. Dan itu memulai kita dari pembahasan waktu di pembahasan kedua kita bicara tentang menara Babel. Semuanya kesatuan semu. Coba lihat Lukas 21 ayat yang kelima. Bait Allah diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lihat, jadi yang pertama, di akhir zaman, ya cirinya akan ada kebanggaan pelayanan semu. Coba lihat ini. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dengan berbagai-bagai barang persembahan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, fokusnya hanya pada keindahan. Nah, bukan lagi pada persekutuan. Jadi akhir zaman kita lihat ada banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Ada banyak orang beragama hanya luarnya saja, saudara. Dan ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kalau bicara tentang keindahan, maka ada pertanyaan, siapa yang lebih indah? Siapa yang lebih bagus? Siapa yang lebih mampu? Nah, ini kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat hari-hari ini itu sudah mulai terjadi. Tapi Yesus bilang, akan ada masanya tidak ada batu terletak di atas batu yang lain. Ini benar bicara tentang tahun 70 Masehi, bait Allah diruntuhkan. Dan itu memang benar terjadi. Tetapi apakah itu tidak berarti hari-hari ini sedang digenapi kembali? Bahwa kita nggak bisa lihat mimbar gereja yang mahal, kita nggak bisa lihat AC gereja yang dingin, kita nggak bisa lihat karpet gereja yang tebal, kita nggak bisa menikmati sound system gereja yang hebat, kita nggak bisa nikmati kursi gereja yang mahal, saudara. Kita nggak bisa lihat lagi pintu gereja yang luar biasa, dinding-dinding gereja dari marmer Italia yang mahal, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan nggak butuh gedungnya. Tuhan butuh persekutuan kita dengan Tuhan. Banyak orang ke gereja menyembah Tuhan karena musiknya bagus, bos. Banyak orang menyembah Tuhan karena memang suasananya mendukung, bos. Tapi hari-hari kita di rumah sendiri. Kita nggak mau ke gereja juga nggak apa-apa. Kita nggak mau dengar firman juga nggak apa-apa. Tuhan sedang mencari orang yang saya sebut penyembah yang benar, yang betul-betul bertindak, yang betul-betul ambil keputusan, yang betul-betul mau. Bukan karena suasananya asik.
Ada banyak orang memang terhipnotis oleh suasana gereja yang begitu mencekam, ya kan? Kalimat-kalimat pendeta, maka Tuhan berfirman. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, permainan-permainan psychological seperti itu udah gak laku, saudara. Suara-suara sound system gereja yang begitu manis, megah, lalu orgel gereja yang membuat bulu kuduk berdiri gak laku sekarang. Tuhan betul-betul mencari penyembah. Sehingga meskipun kita di rumah, ya kan, suasana orgel mungkin gak membuat bulu kuduk kita merinding, tetapi roh kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah pujian umatnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, maka Yesus bilang, akan ada satu hari di mana tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Betul, itu dinubuatkan terjadi tahun 70 Masehi. Ketika Jenderal Titus datang menghancurkan Yerusalem dan menghabisi bait Allah. Tetapi saya khawatir, karena Lukas 21 ini bicara tentang akhir zaman. Salah satu nubuatannya akan ada masanya. Kita bukan cari gedungnya lagi, tapi kita cari persekutuan dengan Tuhan yang manis. Lalu yang kedua, coba kita lihat Matius 24. Matius 24, ini menarik saudara. Matius 24 ayatnya yang ke-15 saudara, dan dikatakan di situ. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada masanya bahkan pembinasa keji di tempat kudus. Tempat kudus buat orang Yahudi. Waktu Yesus bicara, konteksnya adalah Bukit Moria. Tempat di mana bait Allah dibangun. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian bait Allah diruntuhkan. Dan sekarang buat konsep orang Yahudi, ini yang menghancurkan kami. Makanya istilahnya pembinasa keji. Dan kita lihat hari-hari ini, di tempat di mana bait Allah harusnya berdiri, tempat di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, tempat di mana Salomo menabiskan bait Allah, tempat di mana Nehemia dan Ezra menabiskan bait Allah, tempat di mana Yesus beribadah, sudah tidak ada bait Allah lagi, tetapi justru dari sisi yang berbeda. Makanya orang Yahudi menyebutnya pembinasa keji, berada di tempat kudus. Jadi kita lihat tanda-tanda akhir zamannya semakin jelas. Nah, kita kembali ke Lukas 21. Karena saya mau saudara betul-betul memahami firman Tuhan ini. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa tertipu dengan sekedar omongan-omongan orang, ya kan, sekedar video-video dari luar negeri, ya kan, dengan visual-visual yang bagus lalu kita mulai percaya. Nah, kita kembali pada Alkitab. Ayat 7 bilang apa? Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ayat yang ke-8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanda akhir zaman yang ketiga adalah, jadi yang pertama jelas bait Allah diruntuhkan. Karena Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang benar-benar berkomunikasi dengan Allah dimanapun. Tempatnya karena bulu kuduknya merinding atau tidak, tapi betul-betul punya komitmen. Yang kedua, pembinasa keji ada di tempat kudus. Berarti bait Allah tidak lagi berdiri di tempatnya di Bukit Moria. Ayat 7 dan ayat 8 jelas ada kebangkitan gereja dan nabi palsu. Serta yang kita perhatikan, iya kan, ada Injil yang mulai aneh-aneh, saudara-saudara. Iya kan, karena kita udah bilang, banyak orang akan memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat. Pertanyaannya, apakah kabar tentang kedatangan Yesus kedua kali adalah kesesatan? Bukan. Tapi orang memanfaatkan. Sehingga ada Injil yang aneh-aneh. Orang mulai percaya bahwa ikut Tuhan harus kaya. Sebagian lagi percaya ikut Tuhan harus menderita. Sebagian lagi ikut Tuhan kok nyerang gereja lain, menjatuhkan hamba Tuhan lain. Jadi sebenarnya yang kasih dalam Tuhan bukan lagi kesatuan tubuh Kristus yang ditekankan, tapi penonjolan diri sendiri. Sama seperti ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga nanti. Jadi satu sisi ada kebangkitan gereja. Tapi di sisi yang lain, iblis masuk dan mengaburkan maknanya. Jelas sampai di sini. Sehingga orang bangkit, semangat, tapi tidak tertanam. Padahal orang yang tidak tertanam, kata Alkitab, yang tidak berbuah, akan dipotongkan dan dibuang. Tetapi orang yang berbuah, dibersihkannya lagi. Jadi di sini, kita tertantang untuk menjadi orang percaya.
Yang bukan cuma pintar ngomong, tapi menggali firman dengan betul. Bukan hanya mencari sensasi-sensasi murahan. Kita lihat ada video-video dari Amerika yang seru gitu. Kita lihat ada video-video dari Eropa yang seru. Kita lihat visualnya menarik, lalu kita percaya. Sebenarnya back to the word of God. Saya khawatir di akhir zaman. Ada banyak orang dengan kemampuan visual yang bagus, membuat program-program yang bagus. Lalu mengisi ayat-ayat firman Tuhan. Dan dengan itu menghipnotis banyak orang yang tidak berakar dalam firman Tuhan. Dan mudah percaya dan jatuh. Jadi ingat ya, tanda akhir zaman, Bait Allah diruntuhkan dan kita lihat. Dan sekarang mulai terbukti lagi. Yang kedua, peminasa kejian di tempat kudus. Dan kita lihat apa yang terjadi. Yang ketiga, kebangkitan gereja. Tapi juga pada saat yang bersamaan masuk nabi-nabi palsu dan Injil yang aneh-aneh. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 dikatakan apa? Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi lihat, ada peperangan dan juga ada pemberontakan. Jadi di sini kita lihat bukan hanya bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan, tapi dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan ada keributan demi keributan. Lihat sebagai yang kasih dalam Tuhan. Kan kalau kita lihat sekarang, orang kan harusnya menghargai hak asasi manusia. Orang kan harusnya menghargai orang. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan sengaja iblis mendatang keributan supaya apa? Iblis juga yang nanti datang sebagai penyelamat. Dengan ajaran-ajaran Freemason dan lain-lain, saudara-saudara, dengan free thinker, ya kan, sehingga akhirnya menyudutkan orang beragama. Karena orang beragama tidak menjalankan kehidupan beragama. Alkitab bilang apa? Jauhilah mereka itu. Secara manusia mereka beribadah, tetapi secara lahiriah mereka memungkiri, secara batiniah mereka memungkiri kekuatannya. Artinya di akhir zaman Tuhan tidak sekedar mencari orang beragama, tetapi Tuhan mencari orang-orang beriman, bertuhan, dan berdamai, serta hidup dengan kasih Kristus yang sempurna. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan lanjut dalam pembahasan selanjutnya. Kamu hebat. Ini waktu yang very critical moment. Kita harus waspada, kita harus bertindak, kita harus hati-hati, kita harus kabarkan Injil. Itu yang paling penting.